Jadi perkenalkan, nama aku Reja, aku dari Silence. Saya Gigi. Oke, perkenalkan aku Riko dari Kenye. Aku Kenye. Aku dari Kenye, nama aku Rio. Nama saya Satria Tegar, saya dari Kenye Production. Nama gua Wawan, gue dari Sabit. Oke, nama gue Pandas, gue musik produser. Saya Rian Rota sih, nama biasa dipanggil sama orang-orang. Saya Priyadi Hetni sebenarnya. Halo, aku Winda Yuniar, biasa dipanggil Winda WJ. Assalamualaikum, nama gue Adi Purnama, gue selaku pekerja kreatif di Kalimantan Selatan, khususnya di wedding sama video-video klipan. Oke, selamat malam, nama saya Ridho Rizky Rahman, bisa dipanggil Edo. Halo, nama aku Muhammad Aditya Saputra, biasa dipanggil Adit, aku dari Muda Kreatif. Aku Ayub, spesialis nih, belajar jadi musisi, kalau generalisnya jadi media kreatif sih. Nama panjang Angga Jaya Pratama. Nama lengkap Ahmad Maulana, panggilan Mehmet pakai T ya, jadi ganti. Oke, nama gue Hendra Noviandi. Di sini gue sebagai produser dari Muda Kreatif. Ya, perkenalkan nama saya Satria Tegar dari Kenye Production. Terus gimana menurut pandangan Rija nih tentang industri kreatif Kalsel yang sekarang? Alhamdulillah industri kreatif Kalsel sekarang tuh jauh lebih berkembang ya. Tapi banyak halangan-halangan bagi para pegiat kreatif aja. Jadi mungkin kayaknya masih harus ada pembenahan lagi sedikit lah. Iya, mungkin industri kreatif itu apa mungkin ya menurut saya itu adalah karya-karya yang lahir dari SDM bukan SDA. Mungkin itu garis besarnya. Iya, SDM manusia bukan dari alam. Dari 2019 aku pindah ke Jakarta, pindah ke Banjarmasin sejak kuliah di Jakarta. Itu kaget sebenarnya karena ngelihat perfilman di Banjarmasin ternyata sudah jalan sejak 2016. Jadi kayak pas berangkat kuliah 2015, ternyata 2016 itu lagi jalan di Banjarmasin perfilman. Itu kaget luar biasa. Artinya berkembang juga industri-industri yang Jakarta itu, maksudnya industri perfilman itu di sini dan besar gitu maksudnya, dan karya-karyanya juga lumayan. Jadi kalau pandangan aku sih berkembang dan mungkin akan berkembang lebih jauh lagi nantinya. Industri kreatif Kalsel ya. Kalau Kalsel ini aku bilang sebenarnya udah naik ya. Aku bilang itu udah lumayan oke, tapi yang aku rasa si oke-nya ini nggak pernah nyentuh di oke yang baik buat orang gitu. Masih dibilang kayak mainnya jalur belakang, mainnya jalur gang gitu. Maksudnya nggak bisa jatuhnya tuh ke akhirnya itu bisa mempengaruhi anak-anak SMK atau anak yang SD yang pengen berkreatif gitu. Cuman mempengaruhi sepantaran kita aja itu sih menurutku. Kalau industri kreatif Kalsel sekarang itu sudah mulai bisa lah sebenarnya menyaingi industri kreatif di luar sana, karena aku lihat industri kreatif Kalsel ini sudah bisa bikin project yang bisa kita bilang ya sangat dihargai lah begitu, apalagi di dalam segi pemerintahan gitu. Sudah oke banget gitu. Kalau menurut gue udah cukup berkembang, walaupun lumayan sulit ya karena masa pandemi akhir-akhir ini. Industri kreatif Kalsel sekarang tuh sebenarnya mati banget ya, bukannya mati karena dimatikan. Sebenarnya kita dimatikan. Banyak banget teman-teman semua yang lain di luar di Kalimantan Selatan, pokoknya banyak banget teman-teman yang kreatif dalam UMKM atau kreatif dalam membuat konten, kreator, macam-macam lah. Tapi kayaknya dimatikan gitu di saat seperti ini gitu. Nggak tahu kenapa ya, tapi Mas Ayub ada tahu. Tapi kalau bisa dibilang industri kreatif emang maju banget sih sekarang. Saya sangat pesat sih karena teman-teman juga udah mulai berani produksi yang bagus, bisa bersaing lah dengan di luar lah. Tapi ya cuman itu aja sih. Kalau menurut aku sih emang dimatikan. Semuanya berjalan dengan lancar ya, maksudnya udah mulai berkembang semua sih. Semua teman-teman juga udah mulai bisa menafkahi dirinya sendiri dengan bergerak di industri kreatif. Industri kreatif lokal sih untuk sekarang ini ya, apalagi lagi masa seru-serunya kan ini. Kalau dari pandangan saya sendiri ini sih berkembang
lumayan berkembangnya pesat lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Soalnya kan kayaknya mural lagi dilirik-lirik oleh industri deh buat brandingan. Ini berarti mural, bukan cuma ngomongin mural yang ada di jalanan. Ya, di jalanan ya. Mural semua yang ada mural di semua. kafe, yang ada di kantor kan. Sekarang industri kreatif Kalsel kan sudah progresif ya Kak. Sekarang anak-anak mudanya juga udah mulai bisa mencoba untuk terjun ke industri kreatif dan segala macam. Ada sudut pandang dari seorang duta yang langsung berhubungan langsung nih dengan pemerintah dan segala macam. Sudut pandangnya lebih ke kadang bangga aja sih, kayak wow, ada karya-karya anak bangsa yang bisa mengharumkan dan bisa diketahui oleh secara nasional maupun internasional gitu. Apakah ada sebuah halangan dan jika ada itu bagaimana caranya survive? Kalau halangan sih pasti ada ya. Soalnya kalau pengalamanku sendiri, halangan paling utama itu tidak dihargainya sebuah karya gitu di mata para netizen dan juga penonton yang lain. Cara kami survive sih selama ini dengan konsisten dalam berkarya dan juga lebih membuka dan mengeksplor banyak hal aja sih. Kalau buat bidang kreatif itu di masa sekarang tuh memang sangat berat, khususnya di acara-acara, karena semuanya nggak bisa dilaksanakan dan akhirnya ke-pending, bahkan banyak yang cancel. Jadi kita selaku penggiat kreatif itu mau nggak mau ngalahin idealis. Jadi yang awalnya paket platinum malah jadi paket pandemi. Cuman mau nggak mau ya mau gimana biar bisa bertahan hidup gitu. Kalau dari segi fashion kayak toko sepatu lawas itu kita mau nggak mau juga buat survive ya main di diskon sih, karena emang di akhir-akhir ini sangat merosot. Cara survive kebetulannya saya berada di, kalau di subsektor itu namanya subsektor animasi video film ya, kalau nggak salah ya, videografi animasi film ya, kalau di Kemenparekraf itu. Kebetulan itu pandemi ini salah satu yang menjadi nilai tambah malah, karena semua orang beralih ke video ya, event-event ke streaming, terus promo-promo yang kalau di brand atau pemerintah itu promosi itu kan biasanya ada yang offline, ada yang datang ke tempat-tempat karena ada PPKM, ada lockdown. Kemarin itu semua berubah ke video, jadi itu sebenarnya menguntungkan buat teman-teman yang berada di industri ini nih, industri video. Tapi ya itu bagaimana kita ngasih branding atau trust sih, itu yang paling penting. Nah, cara survive-nya itu memberikan trust ke klien atau konsumen kita. Halangan nggak ada sih, tarik tangan malah tarik tangan. Karena kalau dipikir-pikir ada satu quote nih dari Eros County kalau nggak salah, kalau misalnya kreativitas itu adalah ide atau gagasan untuk menyelesaikan masalah. Kalau pandemi dianggap sebagai sumber masalah, berarti pandemi juga bisa dianggap sebagai sumber kreativitas. Jadi memang tantangannya sih kita dituntut buat lebih kreatif lagi sih, gitu aja sih. Kreatif dan inisiatif. Intinya tetap terus bergerak lah. Soal survive ya, kan sekarang kita lagi bermasalah soal pandemi COVID. Ya sebenarnya bukan COVID sih yang memberikan yang mengharuskan para pelaku seni untuk survive. Sebenarnya peraturan pemerintah yang tidak konsisten lah. Tetapi kalau menurut pandangan saya pribadi lagi lebih dalam, soal survive itu tidak melulu soal karya, tapi jika sebuah kesenian itu, maksudnya sebuah karya seni itu juga sudah mendarah daging, entah kita rehat sampai kapanpun, bahkan sampai kita mati sekalipun, karya kita akan selalu survive gitu.
Untuk survive sih yang pasti tetap saya karena bikin lagu juga, jadi lebih karena saya sekarang kalau bikin karya lebih mengambil kejadian atau peristiwa. Jadi sekarang sih pandemi kan, jadi isu sosial yang kita angkat biasanya tentang keluarga atau menjaga kesehatan lah mungkin apalah gitu. Jadi terakhir saya bikin lagu itu tentang keluarga sih. Jadi betapa pentingnya keluarga karena masa pandemi ini, wah keluarga yang di rumah ya, maksudnya yang masih punya orang tua itu kan rentan terhadap virus apa namanya? Pak? Covid. Oh Covid, iya. Ya itulah pokoknya. Jadi tetap jaga keluarga lah pastinya. Itu aja sih. Nggak bisa serius-serius. Kalau survive sih ya, survive tuh ya emang kayak kata gua tadi, itu yang gunain resource yang ada, entah itu relasi, entah itu alat, entah itu teman-teman yang ada. Semisal kayak mau minjem alat ke teman, entah itu cari temen yang mau jadi talent, entah itu jadi cari orang yang mau kolaborasi. Jadi survive-nya di Banjarmasin ya khususnya, kita harus cari banyak temen sih biar bisa terus berkarya. Untuk tantangan sih sebenarnya banyak. Kalau dari kami sendiri, tantangan pertama kan waktu. Jadi kita nih sebenarnya susah juga untuk mensinkronkan waktu lah, mungkin karena ada kesibukan masing-masing. Yang dimana salah satu dari kita ini kan kita lagi jalan juga, Kenya Production lagi jalan. Jadi kayak susah aja mengatur waktunya gitu loh buat ketemuan. Tapi ya alhamdulillah kan teman tuh yang ketiga yang si Rifki, si Riko sama Rio ini kan lagi garap juga nih proyekan dari Kenya Production. Adalah beberapa proyek-proyekan yang mereka jalankan. Terus apa aja nih halangannya survive di industri kreatif? Halangannya untuk sekarang ya memang ya bukan ini bulan ini aja, bulan Safar. Bulan Safar agak susah memang. Betapa sangat sulitnya mencari uang di bulan Safar karena kami para pegiat weddingan tuh agak terhalang hal-hal tabu di Banjarmasin. Oke. Sebenarnya kalau halangannya itu sendiri bukan di nulis blognya ya, tapi lebih ke di jalan-jalannya. Contoh budget habis, terus dompet hilang, terus HP hilang gitu-gitu. Iya, sumpah. Barusan dibeli. Nah, terus dompet hilang, terus diem aja, bilang itu waktu posisi lagi naik bus. Terus bilang ke supir bus, bilang kalau dompet aku hilang gini-gini, dia ngasih duit 50.000. Jadi gimana ya? Hal yang sedih menurut kita tapi jadi bahan isi blog itu. Gitu. Kalau aku bilang halangannya adalah alat segala macam budget itu pasti semua orang ngomong itu. Tapi biasanya halangan yang terjadi adalah kita itu kayaknya nggak ada sih coy. Halangannya itu aja sih, duit sih. Karena maksudnya kita mencoba untuk mandiri, jadi semuanya kita pelan-pelan dulu mau kerja apa, serabutan dulu cari duit, baru pelan-pelan ngumpulin duit bikin film. Jadi sesimpel itu sih gerakannya. Kayaknya Pang, kalau aku lebih ke ini sih, kayaknya lebih ke referensi. Jadi bukan referensi ya, apa ya namanya, banyaknya badai referensi, badai ini. Jadi kayak kita tuh harus bisa nge-manage cara kita ngelihat sebuah karya. Misalnya kita mau bikin karya apa nih, misalnya karya film. Nah, kita harus tahu dulu film kita yang mau kita buat ini itu film kayak gimana. Jadi apa referensinya gitu. Bukan kita kumpulkan satu referensi akhirnya nggak burn out lah. Kata mentalnya itu, kata psikologinya itu burn out. Jadi kalau menurut aku halangan itu biasanya kita kebanyakan kerjaan, kebanyakan referensi, akhirnya burn out. Itu susah sih. Sebenarnya tantangan kita nih pada saat PPKM Bang sebenarnya, karena kan PPKM ini memang dasar bujur diperpanjang terus loh.
Nah, yang dimana anak-anak industri kreatif itu harus berpikir keras lagi kayak apa nih caranya supaya kita bikin event itu bisa seperti sedia kala gitu loh. Jadi istilahnya kerida lagi yang namanya dibatas-batasi orang, kan istilahnya kan memang orang industri kreatif itu harus berkecimpung dengan banyak orang loh. Nah makanya PPKM ini sangat berdampak banget bagi anak-anak industri kreatif Kalsel. Kalau gue halangan itu mungkin karena masa pandemi juga kali ya. Daya beli masyarakat atau orang-orang di kota kita sedang atau lagi nurun ya. Jadi agak susah sih kalau jualan di masa-masa sekarang. Halangan tuh lumayan banyak sih, udah beberapa kali juga kena tipu sama klien. Ya itu biasalah, kita di Banjarmasin masih belum jago-jago banget kalau ngomongin kontrak ya, khususnya sama kafe-kafe. Kemudian banyak sih, cuman itu nggak masalah sih, namanya juga progres ya. Ya udah, mungkin pelajaran buat teman-teman yang lain biar bisa lebih tegas aja sih kalau udah berbisnis di industri kreatif gitu. Halangannya itu gimana caranya kita ini loh buka mindset orang gitu, kalau mural itu ada nilainya gitu. Lebih ke situ sih nilainya sih, buka pandangan publik di Banjar kan hampir rata-rata ya mereka cuma mandang mural ya ini cuma gambar gitu, ya sudah gitu. Padahal kan kalau mural itu kan ada banyak nih fungsi kalau untuk di kedai atau di apa aja itu sebenarnya mural itu kan buat brandingan gitu. Dan kita tuh perlu kayaknya belum bisa mencapai titik ke orang itu ngerti gitu tentang mural itu. Kebanyakan orang itu taunya pas kita ini kan mural berapa sih ini mural ya segini gitu, segini nilainya lah, lebih ke nilai. Harga temen itu kan sudah hal yang lumrah, mungkin hal yang sangat umum. Tapi sekarang ada yang lebih parah dari harga teman itu ya pandemi. Jadi pandemi itu mematikan segala aspek, apalagi di industri kreatif, apalagi teman-teman bilik kayaknya nggak ada acara lagi. Jadi mau gimana ya, jadi semua aspeknya itu nggak cuma kreatif sih, hampir semuanya, semua aspek, bahkan sampai kayak tapi ada sih aspek yang beruntung di bagian pandemi ini, para pemerintah. Tantangannya unik nih kalau kita bicara daerah ya, karena mungkin apalagi kalau di subsektor film, videografi ini industrinya memang belum terbentuk sebenarnya secara geografis ya, karena daerah Kalimantan Selatan ini memang belum ada industrinya. Kalau di Jakarta, mungkin ibu kota atau daerah Jawa mungkin sudah terbentuk ekosistem itu kan banyak, dari komunitasnya, dari kliennya, agensinya ada. Nah, kalau di sini kan semua kerjain sendiri sama pelakunya gitu. Jadi mempromosikannya ya sendiri, menghubungkan antara klien sama sama produser itu sendiri. Jadi tantangannya adalah kayaknya bahasa Banjarnya apa ya? Kalau bahasa Jawanya babat alas, menabasi rumput yang jadi kita bikin jalan sendiri nih. Tapi positifnya adalah jalan ini nanti bisa diikutin sama yang generasi berikutnya gitu. Jadi tantangannya itu sih sebenarnya. Kalau di Kalimantan sendiri kita menabasi rumput. Ya, mungkin scene musik gitu juga ya, scene musik, scene mural, semua scene kayaknya kita lagi nabasin rumput nih. Tapi itu percayalah ini untuk generasi kita selanjutnya gitu kan. Jujur kalau dari aku sih pernah kepikiran untuk berhenti gitu. Cuman karena namanya udah kecemplungan sama emang suka di dunia industri ini, mau nggak mau lanjut sih. Ini boleh ceritain dulu mas, cerita pengen berhenti. Awalnya kan kalau dari kami udah kreatif kan awalnya bikin film-film pendek gitu. Cuman kebanyakan
orang-orang penonton itu nggak mengkritik, cuman pure hate speech saja kayak gitu. Jadi bagi kami yang awalnya baru merintis itu tuh merupakan hantaman yang keras gitu buat kami. Kira-kira nih dari sekian lamanya Pian sudah berkecimpung di industri kreatif, adalah momen yang paling berharga menurut Pian nih. Ini momen yang paling berharga. Semua berharga. Waduh, diplomat sekali. Atau no comment bisa jawab. Kalau di musik dulu karena ya gimana ya, kadang orang nggak bisa bedain nih aku yang ini harusnya tadi pertanyaan ini nih yang narsis tadi nih. Ayo tuh gimana banget. Jadi aku posisinya di media kreatif dan aku posisinya di band. Kalau aku di media kreatif aku bersifat netral, kalau di band aku memang aku merasa karya aku di band tuh emang full tanpa ada batasan buat menyuarakan medium paling pas buat menyuarakan sesuatu gitu. Jadi pas di band itu puncaknya kita ngerasa wah nih orgasme banget nih ketika kita bisa tour kolektifan, dimana tour itu ngangkat isu meratus. Jadi kita ceritain ke lingkup satu Borneo, kita keliling selama 1 bulan tiap weekend. Kemarin nggak sempatnya ke Pontianak sih, karena memang Pontianak nggak ada pesawat yang memang direct ke Pontianak. Jadi kita sempatnya ke Palangka, ke daerah Kaltim tuh sama Balikpapan, terus ke Barabai juga, Banjarbaru sama Banjarmasin. Terakhirnya di Barabai sih, di daerah Meratusnya kita main di harapannya itu ya saya punya cerminan ke orang tua saya itu ya. Biasanya kalau kumpul sesama pelaku seni itu hangat gitu. Jadi harapan saya itu kita sebagai pelaku seni yang muda ya, generasi berikutnya bisa menciptakan ruang diskusi yang lebih hangat. Jadi itu bisa bisa menyikapi perselisihan. Nah, misalnya atau ada perbedaan kan biasanya julid di belakang ya kan. Nah, angka lebih baik kita ciptakan diskusi yang lebih hangat ya gitu kan, saling memahami. Jadi bisa menerima yang namanya perbedaan ciri khas lah istilahnya. Nah, itu. Karena kompetisi ada forumnya kan. Nah, iya. Lebih gimana ya? Ya lebih sering-sering ngumpul lah, sharing lah. Misalkan contoh ya, berbeda dalam artian itu saya kan kerjanya di dalam industri komersil gitu. Maksudnya yuk kita sharing sama-sama apa sih yang bisa dikerjain gitu. Otomatis kan mungkin mudah-mudahan ya dari pemerintah kita sendiri mau bantu, dan inilah ekonomi kreatif yang ada di Banjarmasin, dan juga mensupport lah apa segala kegiatan kita. Mungkin bukan secara musik aja, kan banyak yang bisa kita kerjain, kayak ya udah lihat beberapa video-video dari Dinas Pariwisata Pusat ya kan, dengan kuasa-kuasa seperti itu, kenapa Banjarmasin enggak gitu. Itu membuka peluang pekerjaan sebenarnya. Jadi gua ngarapin buat banyak orang yang punya kesadaran buat industri kreatif itu pasti bakal maju paling cepat berkembang di manapun. Karena ya dengan adanya COVID nih, semua orang pasti terjun ke digital. Semua iklan, semua perkenalan diri, semua branding itu pasti masuk ke dunia digital. Seharusnya dan pastinya nanti semua hal itu masuk ke dunia digital, dan itu harus cepet-cepet dilakukan oleh semua industri yang ada. Harapannya untuk industri kreatif di Kalsel
semoga anak-anak muda nih yang baru mau jalan, apalagi kan pandemi gini, punya niatan mau jalan ke industri kreatif, tetap semangat terus berjuang, karena ini tidak mudah, karena ya tadi kita ngelihat dari sisi-sisi yang lainnya kan banyak tuh istilahnya tuh menabasi rumput dulu lah ya lo. Jadi kalau misalkan kita bisa sama-sama, teman-teman bisa menabasi rumput juga kan, kita nanti bisa, anak-anak muda yang lainnya kan bisa mengaspali ya lo. Sisanya biar jalannya tuh nyaman lah menuju Roma. Lucu lah bang. Hampir lah. Itu mungkin itu bang, Roma. Nyaman Roma tuh. Siap. Untuk kayak harapannya untuk kayak pelaku-pelaku mural atau yang lainnya itu kayaknya harapannya bisa lebih konsisten aja deh lagi. Maksudnya biar mural kan nggak terlalu rame-rame juga kan, kadang nih kalau di ini nih musim-musimnya aja kan. Juga beberapa orang yang baru-baru kan mungkin belum dikenal atau gimana gitu. Intinya terus inilah konsisten berkarya gitu biar bisa dilirik oleh banyak orang atau gimana, kerja terus. Oke, untuk harapan kedepannya industri kreatif di Kalsel, semoga anak-anak muda yang baru mulai itu bisa mengembangkan lagi yang namanya skill dan kreativitas mereka, karena aku yakin di Kalsel ini kada beda jauh dari kreatif di luar sana. Jadi kita bisalah menyeimbangi. Mungkin satu kata, semangat buat teman-teman yang baru mulai, tetap terus menjalani apa yang mereka inginkan.